saya Dr. Gigi Nina, ya, periodontis. Hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian cara melakukan splinting dengan fiber. Ya, splinting ini ya harus bisa kalian lakukan nantinya sebagai dokter gigi umum. Ya, jadi tidak harus periodontis yang melakukan splinting ini. Ya, jadi sebagai dokter umum, dokter gigi umum juga harus bisa untuk melakukan splinting, ya, karena splinting ini adalah termasuk tindakan yang awal dilakukan, ya. Jadi sebelum merujuk ke periodontis, bila ada giginya goyang dan perlu splinting, kalian dapat melakukannya. Ya. Pertama tentunya persiapan modelnya, ya. Model, kemudian ada brush, mata bor, kemudian ada microbrush, ya. Kemudian ada kaca mulut, pinset, sonde, kemudian ada plastik filling, kemudian gunting, ada high speed, low speed, kemudian ada padnya untuk tempatnya, untuk bahannya, kemudian tentunya ini ada gradure, ya, untuk polimerisasi. Kemudian bahannya adalah kumes, ya, kumes itu untuk memulas. Kemudian ada etsa, ya, untuk etchingnya. Kemudian ada bonding, dan ini ada dental floss, ya, untuk mengukur. Kemudian ada fiber dan articulating paper. Gigi yang goyang ini adalah gigi 31, 32, 41 dan 42, ya. Jadi yang giginya goyang 4, kemudian sebagai penyangganya adalah gigi 34 dan 33 dan gigi 43, ya. Jadi untuk splinting ini gigi penyangganya harus tidak goyang, ya, karena itu untuk penyangga. Sebelum melakukan tahapan splinting, kita ukur dulu, ya, berapa fiber yang akan dibutuhkan. Mengukurnya jangan dengan fibernya langsung, ya. Untuk malnya ini pakai dental floss, ya, karena supaya tidak terkena ludah. Jadi cara mengukurnya seperti ini. Jadi dari distalnya gigi 34, ya, sampai distalnya gigi 34, ya, mulai dari distal gigi 33 sampai distal gigi 43. Nah, ini segini, kemudian digunting, ya. Nah, jadi nanti panjang fiber yang dibutuhkan adalah ini, ya. Jadi dari gigi distal 33 sampai distal 43. Selanjutnya, bila sudah didapatkan panjang fibernya tadi, yang diimal tadi, kita mengambil fiber sepanjang ini, ya, ini fibernya. Nah, ya, jadi sepanjang ini, jadi supaya fibernya ini tidak terkena ludah pasien, ya. Kemudian kita gunting sepanjang malnya tadi, ya. Tahap pertama adalah mengulas permukaan gigi yang akan di-splinting, ya. Jadi bagian lingualnya semua diulas. Setelah selesai dipolas, maka pada gigi tersebut dilakukan keratan, ya, atau dikasarin, ya. Dikasarin dengan roundbore. Di mana? Yaitu di tempat yang akan ditempelin fiber, ya, di 1/3 insisal atau 2/3 dari vertikal. Jadi seperti ini, ya, ini sedikit aja dikasarin, ya. Kalau sudah, kita bersihkan dengan air, ya, kemudian dikeringkan. Keringkan seperti ini. Selanjutnya dilakukan eksa, ya. Jadi
tempat yang sudah dibor tadi atau diberi keratan tadi dilakukan eksa. Ini ya eksanya. Kita tunggu sebentar, kira-kira 30 detik ya. Nah, setelah 30 detik dilakukan pembilasan ya. Pembilasan sampai bersih, kemudian dikeringkan ya. Dikeringkan bisa dengan chip blower atau dengan alat yang ada di dental unit ya, dikeringkan. Kemudian ini belum kering ya, dikeringkan. Kalau sudah di isolasi daerah kerja ya, seperti ini, daerah kerja diisolasi. Langkah selanjutnya adalah memberikan bonding pada daerah sepertiga incisional tadi ya, ini dengan bonding. Nah, sudah dibonding. Jadi ini adalah fiber yang sudah dipotong sepanjang gigi 3 sampai 34 ya. Kemudian kita taruh di glass lab atau pad ini ya. Ini diberi apa tadi bonding ya. Jadi selain giginya dibonding, di fibernya ini dibonding. Kita siapin di glass labnya atau di padnya. Kemudian tadi ini juga dibonding ya. Kita bonding sepanjang gigi 33 sampai gigi 43. Kemudian dilakukan polimerisasi. Ini kalau di pasien tidak bisa jungkir-jungkir ini ya, jadi ini karena di model biar jelas ya. Nah, kalau sudah, kita ambil fibernya yang tadi sudah diberi bonding. Nah, kita taruh, kita tata ya. Jadi mulai dari paling maksimal dari distal, lebih dari separuh, di separuh ini ya, lebih dari tengahnya, kemudian ditaruh di sepertiganya, sepertiga insisa ya, seperti ini kan. Kita harus sebelum dipolimerisasi diratakan dulu ya, diratakan seperti ini ya, ya. Nah, taringnya. Nah, kalau sudah, kita polimerisasi lagi. Ya, kelihatan. Ini kita polimerisasi lagi. Ya. Tahap terakhir adalah pemberian composite ya, di atasnya fiber. Taruh di sini aja, nanti menutupi semua permukaan fibernya. Nah, setelah itu diratakan dengan plastik filling ya, ini plastik filling atau dengan sonde ya. Kita ratakannya seperti ini. Nah ya, seperti ini. Jadi di dalam kita mengikuti ya, mengikuti kontur gigi. Nah ya, mengikuti kontur gigi seperti ini. Nah, kemudian ini harus halus ya, tidak boleh dendul-dendul dan tidak boleh kasar ya. Jadi nanti supaya kita
tidak perlu mengurangin ya. Jadi ini nah gitu ya caranya. Nah, kalau sudah kita polimerisasi lagi selama 10 detik ya. Nah 10 detik ya. Kemudian terakhir kita cek ya, benar nggak ini sudah tidak ada step ya, halus ya. Kenapa? Supaya tidak plak dan kalkulusnya tidak gampang menempel ya, karena nanti kalau plak dan kalkulus nempel menimbulkan masalah baru lagi untuk jaringan horizontalnya ya. Jadi ini harus dijaga tahanan. Nah, seperti ini ya. Splinting sudah selesai. Oke, kita perlu cek lagi ya. Tadi kan sudah halus, kita cek lagi oklusinya. Siapa tahu ada ganjal atau gigitan dengan rahang atas ada ganjalnya ya. Cek dengan articulating paper ya di sini, kemudian dikatupkan yang gigi atas. Tapi kalau giginya ini normal ya, gigitannya tidak edge to edge tapi normal, tidak akan ada ganjel dengan di atasnya ya. Karena apa? Karena gigi yang atasnya kan nanti letaknya di sini ya. Sedangkan ini splintingnya kan di dalam, jadi nggak akan ganjel ya. Tapi tadi perlu dihaluskan supaya plak dan kalkulusnya tidak nempel, juga supaya nyaman di lidah ya. Kalau kasar kan nanti lidahnya kan enak ya. Nah, kalau dilihat dari ketan ya hasil splintingnya. Nah ini ada sini ya, hasil yang belakangnya. Nah, selesai ya. Kemudian kalau dicek ya tentunya sudah tidak goyang lagi ya. Jadi ini untuk gigi yang goyang 2 derajat ya. Meskipun tadi kita sudah menghaluskan ya dengan alat sebelum, dengan sonde ataupun dengan plastik filling sebelum dipolimerisasi ya, tapi untuk supaya tidak kasar ya, lebih halus lagi, maka yang daerah yang setelah di splinting ini kita haluskan lagi dengan apa ya, untuk mulas ini ya, dengan bur, dengan untuk mulas. Jadi kita haluskan ya dengan yang mata bur yang halus ya, begini aja ya, ini supaya lebih halus lagi ya, sehingga bakteri plaknya tidak mudah menempel ya. Nah saudara sekalian, ini tadi demo cara splinting untuk di model ya. Selanjutnya bisa diikuti bagaimana caranya kalau di pasien ya, sama ya, bisa dilihat di video ini. Sinarnya sama nginar ya. Stop. Ini suara ini dulu. Kan itu tadi cara-cara atau tahap-tahapan splinting ya, kita belajar dulu di model. Nanti akan ada contohnya yang di pasien bagaimana. Jadi harus lancar dulu ya mengerjakan di model, dipelajari tahap-tahapnya ya, karena nanti kalau di pasien biar tidak terlalu lama ya. Mudah-mudahan tutorial atau demo tentang splinting ini bisa bermanfaat ya bagi dokter gigi ya, yang misalnya ada di daerah-daerah ya yang kemudian masih jarang periodontis, untuk tahap awal perawatan perio yang sedang gitu ya. Kalian para dokter gigi ini bisa melakukan
splinting ya, untuk sebelum dilakukan perawatan lanjutan di periodontis ya. Semoga juga para dokter gigi ini diberikan kesehatan ya dalam situasi seperti ini, juga terhindar dari tertularnya COVID-19. Selamat bertugas, tetap semangat ya. Assalamualaikum.